belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Catherine. Selamat pagi Kak Cindy. Selamat pagi Kak Molen. Selamat pagi Kak Cindy, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Wah, kelihatan adik-adik nih semua sudah siap untuk beribadah ya. Semuanya sudah pakai baju rapi seperti Kak Catherine dan Kak Molen dan Kak Cindy. Sudah pasti Sudah Kak. pasti Kak. Sudah, kalau semuanya sudah rapi, berarti semuanya sudah siap untuk beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Nah, adik-adik semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri semuanya. Semangat. Semangat. Oke, Kak Catherine sama Kak Molen juga berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Sudah? Kita mau nyanyi lagu apa Kak Catherine? Dari KC 151 Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik sudah bersuka cita kan? Seperti lagu tadi, ya nggak Sudah Kak? banget, Kak. Sudah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Kak Daniel. Ayo Kak Daniel. Halo kakak-kakak. Halo. Halo adik-adik. Sekarang kita mau berdoa pembukaan. Jadi siapkan hati, siapkan tangan, semuanya duduk manis. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang memimpin kebaktian Minggu Persekutuan Anak hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau juga yang mau mempersiapkan hati kami biar kami boleh memuji dan fokus untuk mendengar firman-Mu sehingga nanti firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima Terima kasih kasih Kak Kak Dani. Dani. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang berdiri lagi dong. Ayo, Ayo berdiri. Kita berdiri, kita bernyanyi dengan gaya tentunya. Kita mau nyanyi dari mana kamu, Ren? KC 333 sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Adik-adik, kita sudah masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan bermazmur. Kita siapkan Alkitabnya adik-adik. Boleh siapkan Alkitabnya dulu. Nah, adik-adik, mazmur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Happy. Silakan Kak Happy. Halo kakak-kakak. Halo Hai, Kak Happy. Halo adik-adik. Adik-adik, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka buku bacaan dari Mazmur 94 ayat 12 sampai 19. Disiapkan ya dari Mazmur 94 ayat 12 sampai 19. Kita baca bergilir ganti. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, Dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. sebab hukum akan kembali kepada keadilan. Dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku. Nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Demikian Mazmur pada pagi ini. Kembali ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Happy. Sama-sama. Nah, adik-adik, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan adik-adik boleh duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, ya, kita sudah bernyanyi bersama dengan kakak-kakak pelayan tadi. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami, supaya ketika kami boleh membaca dan merenungkannya Bapa, Tuhan kami mohon biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memahami akan maksud Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba ini Bapa, biarlah itu semua boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pagi hari ini dari Amsal 23 ayat 12, cuma satu ayat saja. Sudah, tolong dibuka pembacaannya Amsal 23 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama ya, Amsal 23 ayat 12. Ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan
dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, cuma satu ayat saja adik-adik ya. Nah, adik-adik, kata-kata nasihat ini yang kita baca ini disebut amsal ya. Amsal ini banyak artinya tuh perumpamaan atau peribahasa ya. Dan amsal ini ditulis sederhana dan pendek agar kita mudah mengerti ya. Nah, isinya itu banyak berupa nasihat ya dan berupa didikan ya. Nah, didikannya apa? Banyak, ada yang perbuatan baik dan jahat ya, ada rajin atau malas, banyak hal, banyak nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Amsal ini. Nah, kitab Amsal ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Adik-adik tahu Raja Salomo itu siapa? Ya, Raja Salomo itu anaknya Raja Daud ya. Nah, tapi kali ini khususnya bagian pembacaan yang kita baca ini, kitab Amsal ini bukan Amsal yang berasal dari Salomo, tapi orang-orang bijak yang ada di Mesir ya. Nah, tapi tujuannya sama, semua tujuannya sama. Nah, tujuan penulis Amsal ini mau mengajak para pembacanya untuk mengetahui dan menerima didikan ya, menerima didikan dan menjadikan pandai serta melakukan kebenaran sesuai yang Tuhan inginkan ya. Nah, dengan demikian kita sebagai para pembaca juga mengerti adik-adik bahwa kita akan mempunyai hikmat dari Tuhan ya. Nah, adik-adik tahu mengapa? Karena sikap memperhatikan dan melakukan didikan yang benar itu kita selalu meminta pertolongan dari Tuhan ya. Banyak hal yang adik-adik bisa baca di sini. Di kitab Amsal ini banyak nasihat-nasihat. Banyak nasihat yang kalau tentang kejujuran ya, kalau kita malas, banyak hal ya, banyak hal di sini. Jadi adik-adik bisa baca. Dan ini semua Tuhan mau supaya kita mau melakukan semuanya ini sesuai dengan didikan atau sesuai dengan apa yang Tuhan pesankan di dalam firman Tuhan ini bagi adik-adik ya. Ketika kita, kalau tadinya kita jadi anak yang malas, atau jadi kita jadi anak yang nggak dengar-dengaran sama orang tua, atau kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan ya, melalui firman Tuhan ini adik-adik, Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga mau mendengarkan didikan ya, mendengarkan didikan atau mendengarkan ajaran yang Tuhan kehendaki ya. Nah, kalau kita lihat di sini pembacaannya, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan ya. Di sini udah jelas adik-adik, kalau kita nggak denger-dengeran sama orang tua kita, kalau kita nggak denger-dengeran sama sama Tuhan, terus bagaimana hidup kita? Hidup kita jadi nggak teratur ya. Asal-asalan kita hidupnya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Nah, sekarang ini dalam lagi masa-masa pandemi ya, lagi masa-masa pandemi seperti ini ya, kita sebagai warga negara ya, kita dibilang harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, tapi kadang-kadang apa? Kita kadang-kadang bilang, udahlah, udah masa new normal, udah biarin aja lah, kita nggak usah ngikutin protokol kesehatan yang ada deh. Kita jalan, kita lupa, nggak pakai kita punya masker, ya? Ataupun kita nggak pernah mau cuci tangan, umpamanya, ya? Kalau kita nggak pakai masker, kita nggak mau cuci tangan, kita nggak mengikuti apa yang diberikan oleh apa yang diarahkan oleh pemerintah. Hidup kita seperti apa? Ya, agar kita sakit, ya kan? Kita nggak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Kita nggak bisa bikin apa-apa karena kita nggak mendengar-dengaran. Kita nggak ikuti didikan atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Tuhan mau kita tuh jadi dengar-dengaran apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan pesankan, ya. Biarpun kita ini masih seperti anak-anak, kita masih kecil, tapi Tuhan mau supaya kita juga dengar-dengaran. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang kalau kalian tanya, kalau umpamanya tiba-tiba adik-adik gak mencuci tangan, umpamanya 20 detik umpamanya adik-adik gak cuci tangan, apa yang terjadi? Banyak kuman kan? Nah, kita mau banyak kuman di sini. Kita pokoknya pegang inilah, pegang muka, pegang tangan, udah dia mulai nempel kuman. Akhirnya apa? Karena kita nggak mau dengar-dengar kan, kita nggak dengar-dengaran apa yang dipesankan. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita lagi adik-adik ya, supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau di sekolah kita dengaran sama siapa? Sama guru kan?
Kalau kita nggak buat PR umpamanya, kita nggak ngerjain tugas umpamanya, pasti kita dimarahin lah sama guru kita. Nah seperti itu. Banyak hal adik-adik ya. Kalau kita nggak mendengarkan didikan guru di sekolah, kita nggak mendengarkan didikan orang tua di rumah, papa mama, ya terus gimana? Hidup kita nggak akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan? Nah jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang tetap setia, mau dengar-dengaran, Tuhan mau supaya adik-adik melakukan hal yang berkenan. Ya, kalau kita bisa dengar-dengaran kita dengar dengan didikan yang Tuhan berikan kepada kita pasti akan bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Ya, nah, jadi Kayla ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, apapun itu didikan yang mau dari rumah ataupun kita pada saat kita di sekolah atau saat kita lagi di gereja umpamanya, saat kita sudah selesai dari new normal ini dari virus yang ada sekarang ini, mungkin kita sudah berkumpul lagi di gereja, kita dengar sama kakak pelayan. Dan lebih utama lagi siapa yang harus adik-adik dengar? Tuhan. Ya, kalau adik-adik bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan menyertai adik-adik. Ya, Tuhan akan selalu ada bersama dengan adik-adik dan kita akan selalu hidup bahagia karena kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita kembali, ya, supaya kita ingat lagi. Oh iya, tadinya saya nggak dengar-dengaran sama mama papa. Tadinya saya jadi anak yang males. Saya tadinya nggak pernah mau berdoa, ataupun saya tadinya, aduh males banget nih, mau ibadah online, males banget nih. Nah, adik-adik harus hilangkan itu, karena kalau adik-adik bisa dengar-dengaran seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan memberkati adik-adik. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Ya, nah demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita boleh melakukan didikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Sudah? Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang mendengarkan didikan yang Tuhan berikan bagi kami, supaya di dalam kehidupan kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami banyak hal untuk kami boleh melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini bersama-sama dengan adik-adik kami secara online. Biarpun sampai saat ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati setiap ibadah kami, agar ibadah kami boleh tetap terus, kami boleh melakukan yang terbaik dan memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga berdoa saat ini Bapa bagi gereja kami, GPIB Jemaat Bahtera Iman, dengan segala kegiatan pelayanan yang boleh dilakukan. Tuhan berkati supaya kami boleh melakukan yang terbaik, kami boleh saling menopang, kami boleh saling mendukung dalam setiap pelayanan kami, agar nama Tuhan boleh tetap selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan tahu akan situasi dan keadaan yang dialami di masa pandemi ini, khususnya di COVID-19 ini Bapak Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami hadapi saat ini, kami percaya biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah ketika badai ini boleh berlalu Tuhan, kami tetap percaya Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan Yesus, berkati para pemimpin kami, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah sampai ke pelosok desa. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini Bapak, dimanapun mereka berada. Tuhan ketuk pintu hati
rakyat Indonesia saat ini Tuhan, supaya mereka juga boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Ketika mereka beraktivitas di luar rumah, mereka jangan lupa memakai masker, mereka juga boleh mencuci tangan mereka dengan sabun, mereka juga boleh menjaga jarak, ataupun mereka juga boleh menjaga imun tubuh mereka dengan sehat, supaya ketika badai ini boleh berlalu Tuhan, kami tetap percaya Tuhan akan tetap selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan bangsa negara kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang selama ini kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, hamba serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, aktivitas kelas tamu hari ini nanti Kellen akan minta adik-adik untuk bikin ada soal, tapi nanti itu adik-adik isinya seperti teka-teki silang. Nanti Kellen akan kirimkan untuk adik-adik. Adik-adik tolong kerjakan teka-teki silangnya. Nanti kalau sudah selesai, silakan adik-adik tolong adik-adik kumpulkan kembali melalui WhatsApp grup orang tua adik layan. Kellen tunggu ya aktivitasnya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi yang dibawakan oleh kakak-kakak. Firmannya bagus banget adik-adik. Semoga firmannya itu dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk merespon firman pada pagi hari ini, tentunya kita akan bernyanyi lagi. Ayo semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Nah, kita mau bernyanyi dari mana Kak Catherine? KC 160 tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Nah, gimana kamu Kak Catherine? Adik-adik semangat ya di rumah? Semangat, Bos. aja semangat di sini, Kak. Hebat adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di dalam persembahan. Tetapi seperti minggu-minggu yang kemarin, kalau persembahan itu tidak adik-adik kumpulkan secara langsung, tetapi dapat adik-adik kumpulkan melalui papa mama ya yang ada di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi kita akan menyanyi dulu satu lagu lagi. Adik-adik tetap berdiri ya, nggak ada yang duduk. Nah, kita mau bernyanyi dengan gaya
lagu apa kamu Ren? Dari ke hidung ceria 345, oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, kita sudah selesai. Kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Silahkan Kak Daniel. Terima kasih kakak. Oke, sebelum kita selesai ibadah, kita tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati ibadah hari Minggu Persekutuan Anak hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu. Ya Bapa, biarlah segala firman yang telah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pertemukan kami lagi minggu depan sehingga kami boleh lagi mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu lagi. Ya Bapa, berkati kami semua. Kau yang memberi kami juga berkat agar kami tetap semangat untuk melakukan aktivitas kami, belajar sehari-hari Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Sama-sama. Silakan Daniel. Iya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dalam beribadah. Kasih diharap adik-adik tetap semangat ya kakak-kakak. Semangat. Adik-adik tetap semangat walaupun kita belum bisa bertemu, tetapi adik-adik tetap semangat. Tentunya jaga kesehatan. Apalagi kakak-kakak? Jangan lupa cuci tangan. Terus Pakai masker. gunakan masker kalau adik-adik mau keluar rumah. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan.